Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Dasar Akuntansi 2. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi kewajiban lancar. Nah, konsep dari kewajiban sendiri, kewajiban adalah utang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa di waktu yang akan datang. Misalnya, ada kewajiban yang timbul dari pembelian secara kredit, terus ada juga yang peminjaman uang dari bank, serta pembayaran gaji. Nah, selanjutnya kewajiban terdiri dari dua jenis, yaitu ada kewajiban lancar dan ada kewajiban tidak lancar atau sering kita kenal sebagai hutang jangka panjang. Nah, selanjutnya, perusahaan itu biasanya memiliki kewajiban lancarnya itu lebih besar dari aset lancar. Berarti, kalau misalkan perusahaan berada di posisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak baik. Tapi, kalau misalkan perusahaan memiliki kewajiban lancar lebih kecil dari aset lancar, maka perusahaan ini berada pada kondisi baik. Nah, jadi ketika perusahaan mau memiliki kewajiban lancar itu, kita harus bisa mengukur apakah aset lancarnya lebih besar atau lebih kecil dari kewajiban lancar. Nah, untuk membandingkan kewajiban lancar dengan aset lancar itu bisa menggunakan dengan rasio atau disebut dengan current ratio. Jadi, current ratio ini adalah perbandingan antara kewajiban lancar dengan aset lancar. Nah, di sini ada contoh, PT ABC melaporkan bahwa perusahaan tersebut memiliki aset lancar sebesar 21 juta. Nah, kewajiban lancar sebesar 15 juta, maka modal kerja perusahaan tersebut adalah 6 juta. Dari mana? Dari 21 juta dikurangi dengan 15 juta. Dan rasio lancarnya itu 1,4:1, sehingga angka tersebut menggambarkan bahwa PT ABC akan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya, karena kewajiban lancar itu lebih kecil dari aset lancar. Maka perusahaan bisa diprediksi akan mampu membayar hutangnya dalam waktu dekat. Begitu. Nah, ada beberapa jenis kewajiban lancar. Pertama, ada utang wesel, ada utang pajak, dan ada pendapatan diterima di muka. Ketiga jenis ini adalah beberapa utang yang sering terjadi di perusahaan. Nanti di next slide selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut. Pertama, kita bahas dulu utang wesel. Mungkin kalau utang wesel di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya ya. Nah, utang wesel ini termasuk pada utang lancar. Utang wesel adalah kewajiban yang didukung dengan bukti tertulis secara formal. Utang wesel biasanya mengharuskan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Selanjutnya timbul karena memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Pokoknya kalau misalkan hutang lancar itu adalah utang yang bisa dilunasi dalam kurun waktu kurang lebih dari 1 tahun gitu. Kalau misalkan hutangnya itu lebih dari 1 tahun, 2 tahun, itu termasuk pada hutang jangka panjang. Nah, hutang wesel ini ada dua jenis, yaitu ada wesel berbunga dan ada wesel tidak berbunga. Pertama kita bahas dulu mengenai utang wesel berbunga. Sebenarnya wesel itu akan selalu ada bunganya gitu. Cuman bedanya ketika ada wesel berbunga dan wesel tidak berbunga itu, kalau misalkan wesel berbunga dia ada nominal bunganya, dijelaskan, dituliskan, disebutkan. Tapi kalau misalkan wesel tidak berbunga itu tidak disebutkan jumlah bunganya gitu. Jadi sebenarnya wesel itu akan selalu ada bunganya.
Nah, di sini ada contohnya. Bank Duta Pertiwi menyetujui memberi pinjaman sebesar 10 juta pada tanggal 1 Oktober 2012. Untuk itu, bank minta kepada CV Progo untuk menandatangani sebuah promise dengan bunga 12% dengan jangka waktu 4 bulan. Apabila wesel berbunga, maka jumlah uang yang diterima CV Progo setelah wesel ditandatangani adalah sebesar nilai nominal wesel tersebut. Sehingga kita bisa membuat jurnalnya kas dan utang wesel. Kasnya berada di posisi kredit dan utang weselnya berada di posisi debit sebesar masing-masing 10 juta. Nah, seandainya tahun buku CV Progo berakhir pada tanggal 31 Desember dan pada tanggal tersebut perusahaan menyusun neraca, maka pada tanggal 31 Desember perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat utang bunga sebesar 300.000. 300.000 dari mana? Dari 10 juta dikali 3/12, yaitu untuk periode bulan Oktober sampai dengan Desember. Karena utang wesel ini jangkanya hanya 3 bulan, jadi di sini 3/12. Sehingga kita memiliki dua akun di jurnalnya, yaitu ada beban bunga dan ada utang bunga. Beban bunganya berada di posisi kredit sebesar 300.000 dan utang bunganya berada di posisi debit sebesar 300.000. Nah, jurnal untuk mencatat pembayaran nilai nominal dan bunga wesel pada tanggal 1 Februari 2013, intinya pada saat jatuh tempo, kita menggunakan 4 akun. 3 akun di posisi kredit dan 1 akun di posisi debit. Di sini ada utang weselnya karena totalnya itu 10 juta, ada utang bunganya 300.000 dan ada beban bunganya 100.000. Sehingga di sini kasnya 10 juta. Nah, di sini ada keterangan pada tanggal jatuh wesel, CV Progo harus membayar nilai jatuh wesel yang terdiri dari nilai nominal wesel 10 juta ditambah dengan beban bunga 400.000. 100.000-nya dari mana? Dari 10 juta dikali 12% dikali 4/12. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan wesel tidak berbunga. Tadi wesel berbunga, sekarang masuk ke wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga itu sebenarnya adalah wesel yang tidak secara eksplisit menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam surat wesel yang bersangkutan. Bunga wesel adalah selisih antara jumlah yang dibayar pada tanggal jatuh dengan jumlah pinjaman yang diterima pada saat wesel ditandatangani. Dengan kata lain, peminjaman penerimaan kas sebesar nilai tunai atau nilai wesel saat ini sering dikenal yaitu dengan nama present value. Contohnya, CV Progo menandatangani wesel tanpa bunga dengan nilai nominal 10 juta. Jangka waktunya 4 bulan pada Bank Duta Pertiwi. Nilai tuna wesel adalah 10 juta. Sehingga kita bisa membuat jurnalnya yaitu dengan akun kas sebesar 300.000 dan diskonto utang weselnya 400.000. Lalu ada utang weselnya berada di posisi kredit sebesar 10.400.000. Nah, kalau misalkan di wesel tidak berbunga, dia akan selalu menggunakan akun diskonto utang wesel. Itu ciri-ciri kalau misalkan pembuatan jurnal untuk utang wesel tidak berbunga. Nah, selanjutnya CV Progo menyusun laporan keuangan setiap tanggal 31 Desember. Maka pada tanggal 31 Desember harus dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga selama tahun 2012 dan mengurangi saldo akun diskonto utang wesel sebesar 300.000. Nah, kita bikin lagi jurnal penyesuaian ketika di akhir tahun. Di sini ada beban bunganya
akun beban bunga yaitu sebesar 300.000 berada di posisi kredit dan diskonto utang weselnya berada di posisi debit sebesar 300.000. Ini kalau misalkan di saat si Piprogo menyusun laporan keuangan sehingga harus ada pengakuan di jurnal penyesuaiannya. Nah, dengan adanya jurnal penyesuaian yang tadi, maka saldo akun diskonto utang weselnya tinggal 100.000. Kenapa? Karena 400 dikurang 300.000. Penyajian utang wesel dan diskonto utang wesel dalam neraca per 31 Desember 2012-nya adalah ini yang tertera dalam layar. Di sini ada utang weselnya, jadi totalnya 10.400.000. Ini sudah termasuk bunga. Selanjutnya dikurangi dengan diskonto utang weselnya 100.000, sehingga totalnya 10.300.000. Selanjutnya, pada tanggal jatuh wesel, yaitu akun diskonto utang wesel akan bersaldo 0, dan utang wesel menunjukkan nilai jatuhnya. Sehingga jurnal yang harus dibuat pada tanggal 1 Februari 2013 untuk mengakui bunga 1 bulan dan pembayaran utang wesel adalah di sini ada akun utang wesel, selanjutnya 10.400.000, ada beban bunga 100.000, dan ada diskonto utang weselnya 100.000, kasnya 10.400.000. Ini kalau misalkan di mana sudah jatuh tempo dan diskonto utang weselnya harus bersaldo 0. Nah, selanjutnya kita harus bandingkan antara perbandingan wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Contohnya, jika si Piprogo menyusun laporan keuangan setiap tanggal 31 Desember, maka pada tanggal 31 Desember harus dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga selama tahun 2012 dan mengurangi saldo akun diskonto utang wesel sebesar 300.000. Jadi di sini kita bisa membuat perbandingan antara wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Sebenarnya masih sama saja. Tadi sudah disebutkan bahwa setiap wesel itu pasti akan ada bunga. Cuman bedanya kalau wesel tidak berbunga itu dia tidak dituliskan secara eksplisit. Tapi kalau misalkan di wesel berbunga itu dituliskan dengan jelas, misalkan bunganya 10% atau bunganya 3%. Jadi kalau misalkan di wesel tidak berbunga itu tidak disebutkan. Nah, di sini kita bisa bandingkan beban bunganya sama 300.000, lalu di posisi neracanya berbeda. Di sini utang weselnya, kalau di wesel berbunga itu masih 10 juta. Dia belum dijumlahkan langsung dengan total bunganya. Tapi kalau misalkan di wesel tidak berbunga, utang weselnya sudah ditotalkan, yaitu 10.400.000. Tapi di sini ada pengurang diskontonya, yaitu 100.000. Nah, kalau di wesel berbunga, dia tidak ada pengurang diskontonya. Dia langsung ada utang bunga sebesar 300.000. Jadi sebenarnya sama saja untuk totalnya yaitu 10.300.000. Nah, setelah utang wesel sudah selesai kita bahas, langsung kita masuk ke pembahasan utang pajak. Nah, jadi dalam sebuah perusahaan itu akan selalu dikenakan utang pajak biasanya, dan yang sering kita kenal itu dengan nama PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN ini adalah tarif pajak barang dan jasa yang dibeli, seperti rumah, rumah makan, hotel, atau jika membeli barang-barang tertentu seperti mobil. Nah, selanjutnya tarif pajak ini ditetapkan atas barang tertentu dari harga jualnya. Di sini ada contohnya. Pada tanggal 25 Maret 2012, PT Kelut menjual barang seharga 10 juta. Atas penjualan barang tersebut, PT Kelut memungut pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%, sehingga jumlah kas yang diterima dari pembeli menjadi 11 juta. Nah, jadi kalau misalkan PPN ini yang memungut pajaknya adalah pihak penjual. Nanti pihak penjual akan menyetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajaknya gitu. Nah, kalau misalkan ada transaksi seperti ini, berarti kita harus membuat jurnalnya yaitu dengan akun kas, penjualan, dan utang PPN. Kasnya dari total
uang yang diterima. Tadi kan transaksinya hanya 10 juta. Karena sudah ada PPN-nya 10%, jadi kita tambahkan sehingga totalnya menjadi 11 juta. Penjualannya hanya 10 juta ditambah dengan utang PPN-nya adalah 100.000. Maaf, ini harusnya 1 juta. Ini harusnya 1 juta ya. Nah, sehingga di sini totalnya 11 juta. Jadi kalau misalkan PPN ini biasanya itu kalau misalkan kita makan di restoran, terus atau enggak nginep di hotel, itu pasti akan kena PPN. Cuman di sini kasusnya dia pembeliannya dengan total yang sangat tinggi, sehingga jika dikalikan 10%, 10 juta ini dikalikan 10%, itu akan kenanya lumayan tinggi juga 1 juta. Sehingga totalnya yang harus dibayar oleh PT yang bersangkutan, yang membeli produknya atau membeli barangnya itu 11 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pendapatan diterima di muka. Perusahaan penerbangan sering menjual tiket untuk penerbangan bulan berikutnya. Nah, penerimaan kas yang terjadi sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pembeli harus diperlakukan sebagai utang, karena penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang. Selanjutnya, pencatatan atau penerimaan pendapatan di muka dan penyelesaiannya adalah: pertama, apabila perusahaan menerima pembayaran di muka dari pembeli, maka akun kas didebit dan akun utang yang disebut pendapatan diterima di muka diposisikan di kredit. Selanjutnya, apabila barang telah dikirimkan atau jasa yang telah diberikan, maka akan ada akun pendapatan diterima di debit dan akun pendapatan di kredit. Jadi kalau ini tuh lebih digunakan di perusahaan-perusahaan ketika dibayar dahulu, nanti produknya atau barangnya atau jasanya digunakan di hari kemudian gitu. Makanya harus ada 2 akun atau 2 penjurnalan ketika pembayaran dan ketika jasa diberikan. Contohnya, pada tanggal 1 Desember 2012, CV Serayu menerima pesanan 400 buah kursi kuliah dari PT Merbabu dengan harga 100.000 per buah. Pada tanggal tersebut, PT Merbabu membayar uang muka sebesar 25 juta. Nah, berarti dia memberikan uang muka sebagiannya, sehingga nanti di jurnalnya harus ada akun kas dan harus ada akun pendapatan diterima di muka. Di sini kasnya berada di posisi debit, kredit, yaitu 25 juta, dan pendapatan diterima di mukanya untuk 400 buah kursi, yaitu 25 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal ini harusnya 31 Desember ya. 31 Desember, CV Serayu mengirim 100 buah kursi sebagai penyerahan tahap pertama. Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pendapatan dari 100 buah kursi yang sudah diserahkan adalah, nah, karena di sini per buahnya 100.000, berarti kalau misalkan 100 buahnya akan menjadi 10 juta. Ada jurnal yaitu dengan akun pendapatan diterima di muka sebesar 10 juta dan penjualannya 10 juta. Ini kalau misalkan nanti setelah di DP, terus nanti ada sebagian kursi yang dikirim, maka kalian harus membuat jurnalnya menggunakan akun pendapatan diterima di muka dan penjualan. Nah, selanjutnya, PT Serayu juga membuat jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan dan pengurangan persediaan. Di sini ada 6 juta, harga pokok penjualannya yaitu 6 juta, dan persediaannya 6 juta, karena untuk mencatat harga pokok penjualan dari 100 buah kursi. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun depan.
PT Kerinci pada tanggal 1 Januari 2010 menerima pinjaman jangka panjang dari Bank Nusantara. Pada tanggal tersebut ditandatangani sebuah promise yang bernilai nominal 25 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Dalam perjanjian diterapkan bahwa promise tersebut harus diangsur pada setiap tanggal 1 Januari mulai 1 Januari 2011 sebesar 5 juta. Apabila PT Kerinci menyusun neraca pada tanggal 31 Desember 2010, maka dalam neraca tersebut adalah 1/5 bagian dari uang wesel di atas, yaitu 5 juta, harus dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang, karena ini masuk pada tahun 2011 atau tahun selanjutnya. Nah, di sini ada pelaporan kewajiban lancar dalam neraca. Kewajiban lancar ini adalah kelompok kewajiban yang harus dilaporkan paling atas dalam neraca. Nah, di sini ada beberapa kewajiban lancar. Ada utang wesel, utang dagang, utang gaji, utang pajak, utang jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun, utang bunga, dan utang lain-lain. Ini contoh aja ya. Di sini ada utang weselnya ada 362 juta, terus utang dagangnya 1,4. Nah, ini adalah jenis-jenis yang termasuk pada utang lancar. Biasanya dalam neraca itu akun-akun ini ada di paling atas. Itu sehingga jumlah kewajiban lancarnya 3.482 juta. Nah, setelah kita selesai membahas mengenai utang lancar, pajak, dan juga pembahasan-pembahasan yang lain, sekarang kita masuk ke akuntansi penggajian. Karena di setiap perusahaan itu akan selalu ada akuntansi penggajian karena perusahaan berkewajiban membayar gaji atau upah pada karyawannya setiap bulan. Nah, di sini kewajiban perusahaan pada karyawan dalam bentuk upah dan gaji yang belum dibayar kadang-kadang cukup besar jumlahnya. Perusahaan juga biasanya memberikan kompensasi berupa tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan asuransi, dan tunjangan lainnya. Jadi nanti kita hitung berapa sih total gaji atau upah yang diterima setelah setelah diberikan kompensasi, atau misalkan biasanya suka ada biaya jabatan. Nanti kita hitung semuanya. Jadi total bersih yang diterima karyawan itu berapa sih dalam 1 bulan. Nah, kalau di gaji dan upah ini meliputi gaji, yaitu semua gaji dan upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Lanjut ada tarif gaji, biasanya dinyatakan dalam gaji per bulan. Lalu ada dalam istilah gaji tidak termasuk dalam uang jasa atau honorarium. Nah, di sini ada pengendalian intern atas penggajian. Kadang-kadang selalu ada terjadi fraud gitu dalam proses penggajian. Di sini ada beberapa penyelewengan yang sering terjadi, yaitu menambahkan nama-nama karyawan palsu atau fiktif dalam daftar gaji, memanipulasi jam kerja karyawan, menggunakan tarif yang tidak diotorisasi pejabat yang berwenang, tetap mencantumkan nama karyawan yang sudah tidak bekerja, dan membuat cek ganda gitu. Jadi di sini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sering terjadi, dan ini memang harus dikendalikan gitu. Kalau misalkan terus-terusan terjadi, maka pengeluaran perusahaan untuk penggajian itu akan lebih besar, padahal jumlah karyawannya itu tidak real gitu. Jadi ditambahkan, bisa jadi orang yang sudah resign tetap dimasukkan datanya gitu. Atau enggak ada nama-nama karyawan palsu yang ditambah-tambahkan. Selanjutnya di sini ada kegiatan penggajian, itu akan meliputi pengangkatan pegawai, penghitungan waktu kerja pegawai, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 aspek ini. Pertama kita bahas mengenai pengangkatan pegawai. Nah, kalau misalkan nanti kalian bekerja atau bekerja di bagian penggajian, di sini akan dijelaskan mengenai pengangkatan pegawainya.
Dalam proses pengangkatan pegawai, nanti ada bagian personalia akan mencatat berbagai informasi, misalnya data diri, status, tingkat gaji, mutasi, apakah kalian sudah menikah, atau kalian punya tanggungan berapa, punya anak berapa, itu nanti akan berpengaruh pada penggajian, karena nanti akan dihitung berdasarkan PPh-nya tuh pemotongnya berapa. Nah, selanjutnya formulir diserahkan pada bagian penggajian. Sebelum diserahkan harus mendapatkan persetujuan dari kepala bagian personalia. Ini ketika ada pengangkatan pegawai baru itu. Selanjutnya, ada pencatatan waktu kerja. Karyawan harian dihitung berdasarkan tarif per jam, waktu kedatangan, dan waktu pulang dicatat secara otomatis apabila pegawai memasukkan kartu. Selanjutnya, terdapat prosedur pengawasan penggunaan time clock atau memastikan pegawai hanya memasukkan satu kartu. Selanjutnya, apabila ada pekerjaan lembur, maka harus ada peraturan tertulis dari pengawas. Ini biasanya sistem zaman dulu gitu. Tapi kalau misalkan sekarang itu menggunakan fingerprint, jadi tidak akan ada bahasa orangnya masih di mana di perjalanan nanti diabsenin sama karyawan lain gitu. Kalau misalkan pakai fingerprint kan nggak bisa, maksudnya kemungkinan kecurangannya itu tidak ada, bahkan minim. Nah, selanjutnya ada pembuatan daftar gaji. Di sini daftar gaji dibuat oleh bagian penggajian berdasarkan pertama, otorisasi dari bagian personalia, ada kartu waktu yang telah mendapat persetujuan, daftar gaji yang telah diperiksa atau ditandatangani oleh kepala bagian penggajian, lalu ada bagian penggajian juga berkewajiban menyiapkan cek gaji, menyimpan catatan gaji, dan menyiapkan pembayaran pajak penghasilan karyawan. Setelah ada pencatatan waktu kerja, nanti ada pembuatan daftar gaji. Selanjutnya, yang terakhir lalu ada pembayaran gaji. Pembayaran gaji ini dilakukan oleh kasir di bagian keuangan. Penggunaan gaji dengan cek dimaksudkan untuk mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya, cek gaji harus bernomor urut cetak. Semua cek harus ditandatangani oleh kepala bagian keuangan. Apabila pembayaran gaji dengan uang, maka harus ada orang kedua untuk menghitung jumlah uang di amplop. Tapi biasanya penggajian ini akan langsung masuk ke rekening karyawannya masing-masing gitu. Jadi cukup menggunakan cek saja. Tapi kalau misalkan memang harus cash, itu harus ada orang kedua supaya jadi saksi bahwa uang tersebut sesuai dengan nominal gajinya. Nah, kita bahas mengenai penghasilan kotor karyawan. Di sini ada upah atau gaji dan ada bonus. Pertama, kalau misalkan upah dan gaji, total upah seseorang dihitung dengan mengalihkan tarif per jam dengan jumlah kerja jam pegawai yang bersangkutan. Misalkan di waktu biasa yaitu 40 jam, misalkan tarifnya di sini 10.000 sehingga penghasilan kotornya 400.000. Kalau misalkan ada lembur ditambah 4 jam, lembur itu tarifnya beda dengan waktu jam biasa. Di sini ada 12.000 sehingga ditambah 48.000. Jadi total upahnya berdasarkan jam biasa dan jam lembur yaitu 448.000. Nah, kalau misalkan ada bonus, di sini bonus itu biasanya perusahaan memiliki perjanjian pemberian bonus dengan karyawannya. Perjanjian bonus biasanya didasarkan pada berbagai macam faktor, misalnya ada kelebihan penjualan di atas jumlah tertentu atau enggak target-target tertentu yang dicapai, biasanya nanti karyawannya akan mendapatkan bonus. Contohnya, PT Lawu memberi bonus kepada karyawannya sebesar 10% dari penjualan. Seandainya penjualan pada satu tahun berjumlah 200 juta rupiah, maka bonus yang dibayar kepada karyawannya berjumlah 20 juta. Karena di sini hitungannya adalah 10% dari hasil penjualan. Lumayan bonusnya gede, yaitu 20 juta. Sehingga nanti di penjurnalannya harus ada akun bonus dan harus ada beban bonus dan harus ada utang bonus. Masing-masing berjumlah 20 juta. Nah, selanjutnya ada potongan atas penghasilan karyawan. Ada beberapa potongan yang nanti akan dikenakan pada penghasilan karyawan. Pertama, ada potongan wajib, ada iuran program asuransi sosial tenaga kerja, dan ada potongan sukarela.
Pertama kita bahas dulu di potongan wajib. Potongan wajib ini harus dilakukan oleh perusahaan atas penghasilan kotor para karyawannya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Potongan wajib ini berupa pajak, yaitu pajak penghasilan karyawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan para karyawannya yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Lalu, pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan sebagai imbalan atas jasa. Nah, selanjutnya, wajib pajak PPh pasal 21 ini adalah wajib pajak dalam negeri yang meliputi pegawai, karyawan atau karyawan tetap, penerima honorarium, penerima upah atau baik harian, upah borongan maupun upah satuan. Jadi PPh ini akan selalu dikenakan pada setiap karyawan gitu. Kalau misalkan perusahaan atau karyawan tersebut memiliki jabatan misalkan sebagai manajer, sebagai HRD, atau sebagai posisi yang lain, itu akan dikenakan biaya jabatan gitu sebagai penunjang jabatan dia pada masa itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke potongan atas penghasilan karyawan. Sebenarnya di pembahasan PPh ini cuman iklan aja ya, di akuntansi itu nggak terlalu fokus bahas mengenai objek PPh pasal 21, pokoknya mengenai pasal 21. Nanti mungkin di semester 5 atau di semester 6, kalian akan bertemu dengan mata kuliah perpajakan. Nah, di sana akan lebih detail dibahasnya. Nah, untuk objek PPh pasal 21 ini adalah pegawai, terus ada penerima pensiun, ada sehubungan pemutusan kerja atau pesangon, ada pegawai tidak tetap, ada peserta kegiatan yang menerima uang saku, uang representasi, uang rapat atau honorarium, dan ada natura atau orang-orang yang menikmati kenikmatan lainnya seperti bukan wajib pajak, terus ini ada wajib pajak yang dikenakan PPh final. Jadi ini cuman sebatas kalian tahu aja gitu, apa sih objek di PPh pasal 21. Jadi karyawan ini masuk pada objek pasal PPh 21. Nah, di sini ada beberapa tadi pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kenapa bagian personalia itu harus tahu apakah dia sudah menikah atau belum menikah? Karena nanti akan berpengaruh pada lapisan penghasilan kena pajaknya. Di sini kan ada penghasilan 50 juta, itu kalau misalkan punya NPWP dikenakan 5%, kalau tidak memiliki NPWP itu dikenakan 6%. Selanjutnya ada tarif 50 sampai 250 juta, 250 juta sampai 500 juta, dan 500 juta ke atas. Biasanya kan gaji karyawan itu paling setiap bulannya sekitar 4,5 juta ke atas. Jadi kalau misalkan kalian memiliki gaji 4,5 juta ke atas, akan dikenakan PPh yaitu 5%. Kalau misalkan kalian punya NPWP. Tapi kalau misalkan ada pegawai baru yang belum memiliki NPWP, itu akan dikenakan lebih besar 1%, yaitu 6%. Nah, pokoknya kalau misalkan karyawan itu akan dikenakan 5% karena dalam satu tahun penghasilan dia tidak akan lebih dari 50 juta. Nah, selanjutnya ada beberapa pengurang yang diperbolehkan. Di sini ada biaya jabatan, iuran pensiun, dan zakat. Biaya jabatan sebesar 5%, iuran pensiunnya 5%, dan zakatnya 2,5%. Kalau zakat ini tidak semua perusahaan mengurangkan zakat, karena ada beberapa perusahaan yang memang basisnya bukan syariah gitu. Nah, selanjutnya di sini ada potongan atas penghasilan karyawan. Di sini ada iuran program asuransi sosial tenaga kerja atau mungkin sering disebut dengan Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, perusahaan itu wajib ada iuran program asuransi karena
misalkan nih di suatu perusahaan dikontrak, ada karyawan dikontrak 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun itu dia harus diasuransikan gitu. Bisa jadi kan dalam proses kerjanya ada kecelakaan kerja, itu nanti bisa menggunakan dari iuran program asuransi sosial ini. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, biasanya iuran penanggung itu ada iuran asuransi kecelakaan, iuran tabungan hari tua, dan ada iuran asuransi kematian. Kalau misalkan iuran kecelakaan itu adalah terendah 2,4 per mil, dan ada yang paling tinggi yaitu 36 per mil. Selanjutnya ada tabungan hari tua, yaitu dari perusahaan. Ini dibagi dua ya, kalau misalkan tabungan hari tua itu dibagi dua, dibayar oleh perusahaan dan dibayar oleh karyawan atau tenaga kerja. Dari perusahaan persentasenya 1,5% dan dari tenaga kerja persentasenya 1%. Contohnya, perusahaan tempat Budiman bekerja turut serta dalam program ASTEK yang meliputi asuransi kecelakaan tenaga kerja tabungan hari tua dan asuransi kematian. Untuk penghasilan Budiman pada bulan Desember yaitu 448.000. Iuran ASTEK yang harus dibayar Perum ASTEK adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada rincian gajinya. Ada asuransi kecelakaannya 28 per 1000 dikali 448.000 sehingga dibayar oleh perusahaan yaitu sebesar 12.544 perak. Selanjutnya ada tabungan hari tua. Tabungan hari tua itu kan tadi sudah dijelaskan, dibagi dua, dibayar oleh perusahaan dan dibayar oleh karyawan. Dibayar oleh perusahaan yaitu 1,5%, sehingga dikenakan 6.720 perak dan 1% oleh karyawan yaitu 4.480 perak. Selanjutnya ada asuransi kematian 0,5% dari total gaji sehingga dibayar oleh perusahaan yaitu 2.240. Sehingga masing-masingnya perusahaan membayar 21.054 perak dan karyawan hanya membayar 4.480 perak. Ini beberapa rincian yang nanti harus dibayar oleh perusahaan dan harus dibayar oleh karyawan mengenai asuransi atau ASTEK. Selanjutnya ada potongan sukarela. Potongan sukarela ini sebenarnya tidak wajib dan jarang terjadi. Biasanya ini dilakukan oleh beberapa organisasi atau misalkan di perusahaannya ada koperasi karyawan, berarti itu nanti akan dipotong. Jadi biasanya potongan sukarela ini tidak selalu ada. Nah, selanjutnya di sini ada penghasilan bersih seorang karyawan dihitung dengan mengurangkan potongan-potongan. Tadi kan sudah ada PPh pasal 21 dipotong. Terus ada iuran ASTEK juga dipotong. Misalkan ada iuran koperasi, ada angsuran pinjaman. Sehingga dari total gaji 448.000 itu dikurang dengan 26.906 perak gitu karena tadi ada beberapa pemotongnya sehingga penghasilan bersih yang diterima oleh Budiman itu adalah 421.094 perak. Ini rinciannya. Nah, di sini ada catatan-catatan di bagian penggajian. Ini hanya sekilas saja. Jadi nanti ketika kalian kerja, bakal ada slipnya gitu. Nah, si slipnya ini adalah rincian-rincian, misalkan biaya lemburnya berapa dikasihnya, terus total gaji dari hari kerja biasanya berapa, nanti potongan PPh-nya berapa, iuran ASTEK-nya, pokoknya dirincikan. Dan ini akan selalu diterima dalam setiap penggajian karyawan. Nah, ini adalah beberapa catatan daftar gaji bulanan yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini misalkan ada karyawannya ada sedikit ya, ada Budiman, Erwin, Farid, Giman, dan Herman. Nah, ini ada beberapa rinciannya, ada yang tidak melaksanakan lembur, terus ada yang tidak memiliki angsuran. Jadi di sini dirincikan, makanya setiap karyawan itu jumlah gajinya akan berbeda-beda. Nah, selanjutnya ketika di penjurnalan perusahaan, di sini ada beban gaji kotor, beban gaji kantornya yaitu 2.550.000 dan ada beban upahnya sebesar 2.162.000. Di sini ada beberapa utangnya berada di posisi debit,
Ada utang PPh karyawan, utang Aztek karyawan, utang koperasi karyawan, piutang karyawan, dan utang gaji upah. Ini kalau misalkan di penjurnalan ketika sudah dilaksanakan penggajian karyawan. Ini dari total yang tadi. Nah, yang ini. Selanjutnya ada utang gaji keseluruhan, utang gaji dan upah, dan kas. Ini kalau misalkan di penjurnalan di setiap penggajian setiap bulannya. Di sini karena bulan Januari, sehingga utang gaji dan upah yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 4.326.964 perak. Ini karena nominalnya sedikit, biasanya setiap perusahaan itu setiap penggajian nyampe miliaran gitu. Karena kan karyawannya ada banyak, tapi kan di sini karyawannya cuma ada 5 orang dengan nominal yang sangat kecil. Nah, ini ada beberapa perhitungan mengenai asuransi kecelakaan yang tadi, tapi sebenarnya udah dibahas ya. Nanti tinggal kalian pelajari saja. Nah, ini ada pencatatan untuk beban Aztek. Nah, di sini ada beban gaji dan upah, ada utang Aztek perusahaan. Jika perusahaan itu harus menyetorkan Azteknya ke perusahaan asuransi sebesar 223.776 perak. Nah, selanjutnya ada lagi jurnal untuk utang Aztek perusahaan dan utang Aztek karyawan. Karena tadi sudah disebutkan ada beberapa bagian yang harus dibayar oleh perusahaan, ada yang harus dibayar oleh karyawan. Oke, sudah selesai untuk pembahasan mengenai utang jangka pendeknya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.